Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Buria, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini adalah teks cerita atau novel sejarah. Jadi sebelum saya menyampaikan materi tentang teks cerita atau novel sejarah, saya akan sampaikan dahulu kompetensi dasar yang harus dicapai. Ada ranah pengetahuan 3.3, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita secara lisan atau tulis. Ranah pengetahuan 3.4, menganalisis kebahasaan, cerita atau novel sejarah. Baiklah, apakah kalian tahu apa itu teks cerita atau novel sejarah? Apa perbedaannya dengan teks sejarah, teks cerita sejarah, dan novel sejarah? Apakah ketiga-tiganya ini ada perbedaan? Kita akan bahas setelah ini ya. Kita bahas dulu untuk pengertian dari masing-masing teks cerita sejarah, novel sejarah, dan teks sejarah. Apa sebenarnya teks cerita sejarah itu? Yaitu teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Novel sejarah, novel atau cerita yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kemarahan, emosi, dan keluarga, dan disajikan dengan daya hayal penulis. Novel sejarah ini dapat dikategorikan sebagai cerita atau novel ulang atau recount. Sedangkan teks sejarah itu adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu dan bernilai sejarah. Dari ketiganya ini dapat kita simpulkan bahwa ketiga-tiganya ini mengandung sejarah atau bernilai sejarah. Akan tetapi untuk teks cerita sejarah dan novel sejarah ini disajikan dengan daya hayal penulis, artinya berarti fiktif atau rekaan, imajinatif, walaupun di sini berlatar sejarah. Sedangkan teks sejarah itu harus benar-benar pernah terjadi dan harus fakta di masa lalu. Untuk lebih jelasnya kita akan bedah lagi perbedaan teks cerita novel sejarah dengan teks sejarah. Jika teks novel sejarah ini bersumber dari cerita rekaan, hanya rekaan saja. Walaupun di sana nanti terinspirasi dari sejarah, karena ini merupakan novel atau cerita. Yang namanya cerita atau novel itu pasti butuh untuk dramatisasi, emosional, supaya lebih menghibur atau supaya lebih bagus, maka pasti ada penambahan cerita dari pengarang. Makanya tidak berupa fakta tapi rekaan. Sedangkan teks sejarah bersumber dari kisah nyata, harus benar-benar pernah terjadi di masa lalu. Teks novel sejarah atau cerita sejarah itu ditulis oleh novelis, seorang novelis, penulis novel sejarah. Sedangkan teks sejarah itu ditulis oleh sejarawan. Untuk teks novel sejarah itu bersifat imajinatif karena ini daya hayal pengarang. Sedangkan teks sejarah itu harus rekonstruksi fakta sejarah. Sejarawan sebelum menulis teks sejarah harus membuktikan kebenarannya, mencari tahu fakta sejarahnya. Kemudian novel sejarah itu novelis tidak terikat fakta sejarah, jadi bebas. Sedangkan teks sejarah itu sejarawan terikat fakta sejarah. Jadi sebelum menulis sejarah harus mengetahui fakta sejarah pada masa itu, terikat dengan fakta sejarah. Kita lanjut ke fungsi teks cerita sejarah. Apa sebenarnya fungsinya? Fungsi yang pertama, fungsi edukatif, artinya dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran bagi manusia dalam berperilaku, pelajaran kehidupan ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dijadikan pelajaran dalam cerita sejarah. Yang kedua, fungsinya inspiratif, artinya memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara untuk lebih baik lagi. Terkadang dalam cerita sejarah itu ada tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang menginspirasi, tokoh-tokoh yang penuh kejujuran, keberanian, kesetiaan. Nah itu
bisa menginspirasi atau memotivasi kita. Yang ketiga, fungsinya adalah rekreatif. Artinya teks cerita sejarah itu memberikan rasa gembira dan tenang kepada pembaca. Jadi semacam menghibur karena pasti ada dramatisasi, mengandung emosional, sehingga itu yang bisa menghibur kita ya. Berikutnya kita lanjut ke ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Karena ini merupakan sebuah cerita sejarah, jadi harus disajikan urut. Misalnya menceritakan tentang kerajaan Majapahit, jadi harus urut mulai berdirinya kapan, kemudian bagaimana sejarahnya bisa menjadi kerajaan yang terbesar saat itu. Berikutnya, bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu. Karena merupakan teks cerita sejarah, maka akan banyak muncul konjungsi yang menunjukkan urutan waktu misalnya. Kemudian setelah itu seperti itu. Yang terakhir, ciri teks cerita sejarah yaitu memuat fakta sejarah atau reka. Jadi walaupun di situ ada fakta sejarah, tapi itu adalah sebuah rekayasa atau rekaan belaka karena ya tadi ada unsur dramatisasi, emosional, sehingga harus ada penambahan-penambahan tidak sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Kita lanjut ke struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita yang disebut orientasi atau exposition. Pada bagian ini, pengenalan situasi cerita latar belakang, baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Jadi pada bagian ini tuh masih dijelaskan sedikit pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini sudah disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian menuju konflik atau rising action, ini terjadi peningkatan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Jadi ada masalah yang meningkat. Yang berikutnya puncak konflik atau turning point, komplikasi. Jadi pada bagian itu bagian yang paling penting atau bagian paling mendebarkan dalam sebuah cerita. Istilahnya puncaknya atau klimaksnya, karena di sini ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh, apakah berakhir bahagia atau berakhir menderita seperti itu. Berikutnya ada penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Pada bagian ini diceritakan nasib akhir semua tokoh setelah melewati bagian klimaks. Jadi bagaimana akhirnya, apakah happy ending atau sad ending atau menggantung. Nah ini bagian penyelesaian. Yang terakhir adalah struktur cerita sejarah, koda. Jadi koda ini pada bagian ini terdapat tanggapan atau komentar pengarang terhadap isi cerita dan sifatnya adalah opsional, boleh ada boleh tidak. Beberapa teks cerita sejarah itu ada yang tidak ada yang ada, sifatnya opsional. Kita lanjut ke nilai-nilai kehidupan dalam novel sejarah. Nilai kehidupan ada 5 di sini. Ada nilai budaya yang pertama. Jadi nilai budaya itu apa? Nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, tradisi turun-temurun. Karena di sini yang dibahas novel sejarah, biasanya yang muncul itu kan berlatar kerajaan. Maka kalau berlatar kerajaan itu adat istiadatnya, misalnya sayembara, kemudian upeti, terus tahta yang diturunkan kepada keluarganya, begitu. Itu yang muncul ya. Berikutnya nilai etika atau moral. Ini berkaitan dengan akhlak atau perilaku tokoh, memberikan petua atau ajaran kebaikan atau moral. Misalnya di dalam novel sejarah itu kan banyak juga yang tokoh-tokohnya itu yang memiliki karakter atau sifat jujur, pemberani, kemudian pantang menyerah, setia, tangguh, seperti itu. Itu termasuk nilai etika atau moral, santun. Nah, berikutnya nilai sosial. Nilai sosial ini hubungan tokoh dengan tokoh lain. Misalnya ada bagian tokoh cerita ketika tokoh membantu tokoh lain, seperti itu. Nilai agama itu hubungan tokoh dengan nilai estetis ini berkaitan dengan keindahan teknik membangun cerita, fakta cerita, dan struktur pembangun cerita. Oke, kita lanjut ke kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah itu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau seperti prajurit diperintahkan untuk membersihkan gudang senjata yang telah menyelesaikan tugasnya. Telah di sini ya menunjukkan berupa lampau. Gajah Mada telah berhasil melakukan misinya. Telah. Kemudian banyak menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu seperti mula, setelah itu, lalu, kemudian, sejak saat itu. Yang berikutnya ketiga
Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau biasa disebut kata kerja material, misalnya menggores, mendayung, menggenggam. Kata kerja yang menunjukkan tindakan. Yang keempat, banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tujuan tokoh, misalnya menceritakan bahwa, mengungkapkan, menurut, menyatakan bahwa, menuturkan. Ini termasuk kalimat tidak langsung. Yang berikutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran tokoh atau disebut kata kerja mental. Jadi tadi ada kata kerja material, tindakan, ada kata kerja mental, pikiran tokoh seperti mengharapkan, mendambakan, merasakan, menganggap, dan menginginkan. Yang keenam, menggunakan banyak dialog atau percakapan langsung antar tokoh. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kita langsung ke contoh sekarang ya. Contoh teks novel sejarah ini ada judul novel, judulnya Kemelut di Majapahit. Kalian pasti pernah mendengar istilah Majapahit ya. Jadi Majapahit itu memang sejarah ya. Kerajaan Majapahit itu memang ada, yaitu kerajaan terbesar yang berpusat di Jawa Timur sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Dan pada saat itu kerajaan Majapahit ada di puncak kejayaannya ketika pada masa kekuasaan Hayam Wuruk. Ini ada di cerita sejarah kalau kalian pernah sejarah ya, kerajaan Majapahit. Nah, kita baca dulu sebentar untuk menganalisis apakah novel ini termasuk novel sejarah. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya. Semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat sekali. Akan tetapi guncangan pertama yang mengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kartanegara. Telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kartanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan pula. Nah, apakah ini hanya cuplikan dari novel Kemelut di Majapahit ya? Apakah kita cek apakah novel ini termasuk novel sejarah? Yang pertama, novel ini termasuk novel sejarah karena satu, latar belakang atau latar tempatnya itu di kerajaan Majapahit. Yang kedua, latar waktunya juga ketika kerajaan Majapahit ini masih berdiri ya. Yang ketiga, yaitu novel ini banyak menggunakan nama-nama tokoh yang diambil dari tokoh yang hidup pada zaman kerajaan Majapahit. Misalnya Raden Wijaya, kita tahu sendiri ya, ada nama Raden Wijaya sebagai raja kerajaan Majapahit. Kemudian Ronggolawe, kemudian ini ya, Sang Prabu Kertajasa Jayawardhana atau istilahnya Raden Wijaya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa novel Kemelut di Majapahit ini termasuk novel sejarah. Oke, ini contoh novel sejarah ya, ada Gajah Mada bergelut dalam Kemelut Takhta dan Angkara. Ini Gajah Mada termasuk juga sejarah karena kita tahu sendiri ada dulu namanya Patih Gajah Mada yang sangat terkenal gitu ya. Kemudian ada Pramudia Anantatur, Rumah Kaca, dan Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien kita tahu sendiri itu seorang pahlawan ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.